الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari menuju hari-hari yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi hari-hari yang kita akan lalui nanti di bulan Ramadan akan menjadi hari yang terbaik di antara hari yang pernah ada. Akan menjadi waktu yang terbaik di antara waktu yang pernah ada. Dan menjadi ibadah yang paling mulia di sisi Allah di antara ibadah-ibadah yang pernah ada di bulan-bulan lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, hendaknya kita mengintrospeksi diri dan mempersiapkan diri supaya kita tidak menjadi orang yang paling rugi. Untuk apa kita harus persiapkan semuanya? Bisa kita lihat jamaah usia yang sudah semakin tua, yang dulunya sehat pun semakin lemah. Maka masa depan kita pun tidak akan pernah tahu akankah ini adalah menjadi Ramadan yang terakhir nantinya di dalam usia kita. Sudah kita lalui, ada yang 20 tahun kita menikmati Ramadan, 30 tahun, tapi kesan daripada Ramadan itu sendiri sulit kita dapatkan, sehingga selesai dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuatkanlah azam dalam hati kita untuk menuju Ramadan. Kita persiapkan dengan baik. Kita bikin kurikulum di tengah keluarga kita. Kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Maka di antara orang-orang yang mengutamakan bulan suci Ramadan, maka yang pertama jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kana ashaddu farhan bi ta'atihi 'abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat senang sekali ketika melihat hambanya itu kembali, ketika hambanya itu bertaubat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, 11 bulan kita sudah diberikan kesempatan sama Allah. Mata kita mungkin kotor, rasanya kita melihat sesuatu yang tidak patut. Tangan kita, kaki kita sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan Ramadan itu, maka yang Allah inginkan kepada kita adalah kita segera kembali kepada Allah. Karena itulah yang Allah cintai kepada kita semuanya.
sudah semakin tua, semakin jauh dari Allah, tapi ada Ramadan yang membuat hadiah kepada kita semuanya. Sekotor apapun diri kita, sejelek apapun kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima semua amal ibadah kita. Maka jangan sia-siakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan itu diberikan kepada kita, kok kita belum kembali? Ini poin yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tekadkan dalam hati kita untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan. Seandainya kita nanti hidup di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita lalai. Kita gunakan waktu yang tidak berguna. Mari kita lebih dekat dengan Ramadan. Mata kita yang kadang-kadang ngantuk, yang kata Nabi Muhammad SAW, naumus sha'im ibadah. Seandainya aktivitas kita di bulan Ramadan itu capek, maka akan mengantarkan itu ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya nanti di bulan suci Ramadan orang-orang itu termasuk tasbih. Wa amaluhu mudha'afah, apabila kita beraktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang mana ketika kita melakukan amal ibadah sunnah, dihitung pahala wajib oleh Allah, dan ketika kita melakukan amalan wajib, maka hanya Allah lah yang membalas nanti di akhirat. Betapa besar pahalanya orang-orang yang tidak menyia-nyiakan di bulan suci Ramadan, apalagi itu adalah ibadah wajib. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkumpul nafas kita dihitung ibadah oleh Allah, dianggapnya tasbih. Kegiatan kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di poin yang ketiga saya ingin sampaikan, ayo kita lebih dekat dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kenapa disandingkan dengan Al-Qur'an Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Selama ini kan kita jauh dari Al-Quran, maka kita bikin kurikulum dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mau berapa kali khatam, mau berapa juz tiap hari, mau berapa lembar tiap hari, kita harus targetkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya bacaan Quran kita itu nanti, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Boleh jadi kita mungkin jarang membaca Al-Quran, tapi karena datangnya bulan suci Ramadan, kita dekat dengan Al-Quran, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di hari-hari biasa, satu huruf dalam Al-Quran kita baca, dihitung pahala kebaikan yang akan dilipat gandakan 10. Apalagi itu di bulan suci Ramadan jamaah. Maka ini kita harus jeli, dan kita harus upayakan supaya kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah melalui kitabnya, yaitu Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang kita harus langkahkan di bulan suci Ramadan? Jangan sampai kita tahu nanti apa yang harus aku lakukan di bulan suci Ramadan. Maka poin yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantialah kita itu membiasakan memberi. Lebih-lebih memberi kepada orang-orang yang berbuka puasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man kana yuftiru fihi sha'iman, siapa nanti di bulan suci Ramadan memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, maka minimal dia mendapatkan 3, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kana lahu maghfiratan, orang-orang yang senantiasa memberi bukaan itu, dia senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itqu raqabatihi minan nar, dia senantiasa memberi, maka dia sebenarnya dia akan membebaskan dirinya dari api neraka. Dan yang ketiga, kana lahu misla ajruhu, apa keutamaan orang yang memberi buka atau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di bulan suci Ramadan? Maka dia akan mendapatkan sama pahalanya kepada puasa orang yang memberi itu. Jadi kita
Tidak tahu puasa kita yang diterima oleh Allah atau tidak. Karena berkat kita memberi kepada orang lain, maka kita mendapatkan pahala puasa orang yang kita beri itu tanpa dikurangi sedikit pun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kurikulum yang simpel yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang salafus saleh ketika menjelang Ramadan. Kalau perlu kita tulis di dinding itu, hari ini kita berinfak udah berapa? Hari ini baca Al-Qur'anku sampai berapa? Hari ini aku beribadah, amal ibadah apa lagi selain baca Quran, selain berinfak. Itu kita senantiasa tulis jamaah yang dimuliakan Allah, supaya kita terbiasa. Lu ada orang-orang yang diberikan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di Ramadan itu, hanya rasa-rasa haus dan dahaga. Siapa dia? Orang-orang yang tidak tahu kurikulum Ramadan, orang-orang yang tidak tahu bagaimana dia harus lakukan di bulan Ramadan. Maka perlunya kami pribadi menyampaikan dan mewasiatkan diri pribadi dan kepada jamaah, ayo kita lebih dekat lagi dengan Allah, karena Allah suka kepada orang-orang yang kembali. Ayo kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, karena bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Ayo kita lebih gemar memberi, karena itulah yang Allah inginkan. Al-yadul ulya khairul min yadis sufla. Tangan di atas itu utama dan lebih utamakan daripada tangan yang ada di bawah. Maka dengan demikian, kurikulum simpel yang kami sampaikan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan kembali. Nanti seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia yang sampai di bulan Ramadan, kan kita enggak tahu jamaah kita sampai atau tidak. Kalau seandainya kita masuk di bulan suci Ramadan, maka ekspresi kita kegembiraan itu muncul. Dekat dengan masjid, dekat dengan jamaah, dekat dengan Al-Qur'an, kita tunjukkan. Maka apresiasi kepada orang-orang yang suka, senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan, itu sudah diisyaratkan oleh Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang bulan Ramadan itu belum masuk, tapi dia senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Maka di hadis Tirmidzi itu Allah apresiasi kepada dirinya. Orang-orang yang senang dengan datang bulan Ramadan itu akan diharamkan jasadnya oleh Allah dari api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bukan semata-mata senang jamaah, tetapi dia bikin kurikulumnya. Aku harus apa dengan kesenanganku terhadap Ramadan itu. Maka itu lebih pantasnya kita ungkapkan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Seandainya Ramadan itu tiba dan inilah menjadi Ramadan terakhir, maka kita termasuk orang-orang yang tidak akan pernah menyesal dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur